Sidang pemeriksaan saksi dan barang bukti tanggal 27 Juli 2020. Hakim anggota 1 siap? Siap. Hakim anggota 2 siap? Siap. Jaksa penuntut umum siap? Siap. Panitera siap? Siap. Sidang lanjutan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor register perkara nomor 20-P.B/2020 PN.PWK tanggal 27 Juli 2020 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat atas nama terdakwa Eman bin Suratman dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pemeriksaan alat bukti. Saudara Jaksa Penuntut Umum, apakah alat bukti sudah disiapkan dihadirkan di persidangan ini? Sudah siap, Yang Mulia. Saudara terdakwa dipersilahkan mengambil tempat di samping penasihat hukum. Baik, Saudara Jaksa Penuntut Umum, silahkan serahkan barang bukti ke Majelis Hakim. Baik, Yang Mulia. Apakah benar barang-barang ini milik saudara saksi korban? 1 buah HP Oppo merek A92, 1 buah dompet berisi uang 1 juta rupiah, SIM, ATM, dan KTP. Iya, benar Bu Hakim, barang tersebut adalah punyaan saya. Baik, selanjutnya ada berapa orang saksi yang akan dihadirkan di persidangan ini? 3 orang saksi. Saksi korban Sudarman, saksi pertama Budi Susanto, saksi kedua Muhammad Dodi. Jaksa penuntut umum, silahkan hadirkan para saksi ke dalam persidangan ini untuk diambil sumpah bersama-sama terlebih dahulu. Sebelumnya, apakah para saksi sedang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya? Iya, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini, Bu Hakim. Para saksi, tolong tunjukkan KTP ke majelis. Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudara, para saksi, sebagaimana terdapat dalam BAP, dan saya minta saudara menjawab dengan jelas. Baiklah, sebelumnya saudara para saksi memberikan keterangan di persidangan ini. Menurut undang-undang, saudara para saksi harus bersumpah dan berjanji terlebih dahulu. Untuk itu, apakah saudara para saksi bersedia bersumpah? Bersedia, Bu Hakim. Kepada panitera agar mengambil tempat. Hakim anggota 1, silahkan mengambil sumpah. Saudara ikuti kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Saudara saksi telah berjanji menurut agama yang dianut masing-masing. Untuk itu kami berharap saudara saksi memberikan keterangan yang benar. Dan apabila terbukti saudara saksi memberikan keterangan palsu, maka saudara saksi dapat diancam dengan pidana selama-lamanya 7 tahun. Sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara saksi mengerti?
Mengerti, Bu Hakim? Mengerti. Kepada saudara jaksa penuntut umum, siapakah saksi pertama yang akan diperiksa terlebih dahulu? Saksi Sudarman yang mulia. Baiklah, karena kami akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi pertama dari jaksa penuntut umum, para saksi yang lain menunggu di luar ruang persidangan. Saudara jaksa penuntut umum, saksi di sini sebagai apa? Saksi di sini merupakan saksi korban yang mulia. Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudara. Sebagaimana terdapat di dalam BAP, dan saya minta saudara menjawab dengan jelas. Saya mengerti, Bu Hakim. Baik, langsung saja, saudara kenal dengan terdakwa. Tidak kenal, Bu Hakim. Saudara saksi korban, apakah saudara ada hubungan kekeluargaan dengan terdakwa? Tidak, Bu Hakim. Saudara saksi korban, apakah saudara pada waktu kejadian sedang tidak berada di pos kamling? Benar. Waktu itu, saya sedang tidak berada di pos kamling. Bagaimana reaksi saudara pada saat mengetahui terdakwa mencuri barang rekan saudara? Saya terkejut, Bu Hakim. Baik, coba jelaskan kenapa saudara bisa kaget mengetahui ketika mencuri barang rekan korban. Karena sebelumnya tidak pernah ada kasus pencurian seperti ini. Baik, silahkan Hakim anggota 1 bila ada pertanyaan untuk saudara saksi korban. Baik, terima kasih Ketua. Ada Hakim Ketua, saudara saksi korban, kapan kejadian tersebut berlangsung? Tepatnya pada hari Kamis, tanggal 21 Mei 2020, sekitar pukul 02.30 WIB. Di mana saudara saksi korban sebelum kejadian pencurian tersebut? Saat itu saya sedang berada di desa sebelah untuk keliling bertugas. Apakah saudara saksi korban pada saat itu sedang sendirian atau bersama rekan kerja? Saya sedang sendirian, Bu Hakim. Rekan saya berpisah dengan saya. Sudah cukup, Hakim Ketua. Silahkan untuk Baik. Hakim anggota 2 bila ada pertanyaan untuk saksi korban. Baik, terima kasih Hakim Ketua. Saudara saksi korban, apakah saudara tahu sebab apa sehingga terdakwa melakukan pencurian pada saat itu? Saya sama sekali tidak tahu sebabnya apa sehingga pelaku atau terdakwa melakukan hal tersebut kepada saya, Bu Hakim. Sudah cukup Hakim Ketua. Saudara jaksa penuntut umum, silahkan mengajukan pertanyaan. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi korban, apakah Anda mengenali terdakwa? Saya tidak mengenali sama sekali terdakwa, Bu Jaksa. Coba jelaskan bagaimana terdakwa melakukan aksi tersebut terhadap saudara korban. Jadi pada saat itu saya sedang ada di pos, tiba-tiba terdakwa datang menghampiri saya dengan mengenakan seragam anggota Kesatuan Polisi. Saya dengan mengenakan seragam anggota polisi tersebut, dia bilang dari Jawa Barat dan menanyakan apakah ada seseorang yang lewat di sekitar gang warung nasi goreng ini. Kemudian terdakwa menggeledah saya dengan menodongkan pistol dan beralasan sedang bertugas penggeledahan mencari bandar narkoba. Lalu terdakwa mengambil barang-barang saya tanpa izin. Barang apa saja yang diambil oleh terdakwa? Ada satu buah HP merek Oppo dan dompet saya yang berisikan uang 1 juta rupiah dan identitas saya berupa KTP, ATM, dan SIM. Apakah ada perlawanan dari saudara saksi korban terhadap terdakwa? Tidak, karena saya memang mengira petugas dari kepolisian. Baik, yang mulia, pertanyaan dari saya cukup. Kepada penasehat hukum terdakwa, apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada saksi korban? Ada yang mulia, kepada saudara saksi korban, apakah terdakwa melakukan tindak kekerasan terhadap saksi korban? Ya, setelah terdakwa mengambil barang terdakwa, barang saya langsung memukul saya sebanyak 2 kali sehingga terjatuh
dan pelipis saya berdarah. Kemudian, apa yang saudara lakukan saat terdakwa melakukan kekerasan terhadap saudara korban? Saya tidak berdaya, Bu. Saya juga terluka dan saya ketakutan karena terdakwa juga membawa senjata tajam atau pistol. Baik, pertanyaan dari kami untuk sementara cukup Yang Mulia. Pada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada Yang Mulia. Saudara terdakwa, bagaimana dengan keterangan dari saudara saksi korban? Apakah ada sanggahan? Cukup, sudah benar Bu Hakim. Baik, keterangan dari saksi korban dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih, dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi korban, kami berharap saudara saksi korban tidak berkeberatan hadir untuk kembali di persidangan ini. Silakan saudara saksi korban dapat meninggalkan ruang sidang. Saudara jaksa penuntut umum, silakan hadirkan saksi berikutnya. Saksi atas nama Budi Susanto, persilakan masuki ruang sidang. Saudara saksi, apakah saudara mengenal dengan terdakwa? Saya tidak kenal, Bu Hakim. Apakah saudara ada hubungan kekeluargaan dengan terdakwa? Tidak sama sekali, Bu Hakim. Mengertikah saudara mengapa dimintai keterangan sebagai saksi di persidangan ini? Ya, saya mengerti, Bu Hakim, sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian tersebut. Sepengetahuan saudara, apakah antara korban terdakwa pernah mempunyai permasalahan sebelumnya? Menurut pengetahuan saya, tidak pernah terjadi permasalahan antara korban dan terdakwa, Bu Hakim. Baik, saudara hakim anggota 1 dipersilahkan bila ada pertanyaan. Terima kasih Hakim Ketua. Saudara saksi, apakah saudara tahu atau melihat kejadian tersebut terjadi pukul berapa? Sekitar pukul 2:30 waktu Indonesia Barat, Bu Hakim. Bagaimana saudara saksi bisa mengetahuinya? Saya bisa mengetahui hal tersebut ketika saya dan rekan saya kembali ke pos. Saya melihat korban sedang dipukuli dan kami pun kaget melihat hal tersebut. Baik, Hakim Ketua, pertanyaan dari saya cukup. Selanjutnya, pada hakim anggota 2, apakah ada pertanyaan? Cukup Hakim Ketua. Selanjutnya, kepada jaksa penuntut umum, silahkan mengajukan pertanyaan. Terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi, pada saat terjadinya pencurian, jarak antara saksi dan korban kira-kira berapa meter? Jaraknya hanya sekitar 10 meter dari korban. Apa yang saudara saksi lihat saat terdakwa bersama korban? Saya melihat terdakwa memukuli korban, Pak. Terdakwa juga mengenakan pakaian yang menyerupai polisi lengkap dengan senjata di tangannya. Baik, cukup Yang Mulia pertanyaan dari saya. Selanjutnya, kepada penasehat hukum terdakwa, apakah ada yang perlu ditanyakan? Ada Yang Mulia, apakah saudara saksi pernah bermasalah dengan terdakwa? Tidak pernah, karena pada dasarnya memang tidak saling mengenal. Baik Yang Mulia, pertanyaan dari saya cukup. Pada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada Yang Mulia. Untuk saudara saksi, apakah ada keterangan lain yang Anda ketahui? Sudah cukup, Bu Hakim, keterangan dari saya yang saya ketahui. Saudara terdakwa, bagaimana dengan keterangan dari saudara saksi? Apakah sudah benar dengan apa yang saudara perbuat? Benar Bu Hakim. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih. Dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap tidak berkeberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silakan saudara saksi dapat meninggalkan ruang sidang. Saudara saksi, apakah saudara kenal dengan terdakwa? Saya tidak kenal, Bu Hakim. Apakah saudara ada hubungan keluarga dengan terdakwa?
Meh ngomong aku, Meh. Tidak, Bu Hakim. Mengertikah saudara mengapa dimintai keterangan sebagai saksi di persidangan ini? Ya, saya mengerti, Bu Hakim, sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian. Sepengetahuan saudara, apakah antara korban dengan terdakwa pernah mempunyai permasalahan sebelumnya? Menurut sepengetahuan saya, tidak pernah terjadi permasalahan antara korban dan terdakwa, Bu Hakim. Baik, kepada Hakim anggota 1 dipersilahkan bila ada pertanyaan. Terima kasih, Hakim Ketua. Saudara saksi, apakah saudara tahu atau melihat kejadian tersebut pukul berapa? Sekitar pukul 02.30 waktu Indonesia Barat, Bu Hakim. Bagaimana saudara saksi bisa mengetahuinya? Saya bisa mengetahui hal tersebut ketika saya dan rekan saya kembali ke pos. Saya melihat korban sedang dipukuli dan kami pun kaget melihat hal tersebut. Baik, Hakim Ketua, pertanyaan dari saya cukup. Selanjutnya, kepada Hakim anggota 1 bila ada pertanyaan. Cukup, Hakim Ketua. Selanjutnya, kepada Jaksa Penuntut Umum, silahkan mengajukan pertanyaan. Terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi, pada saat terjadinya pencurian, jarak antara saksi dan korban kira-kira berapa meter? Jaraknya hanya sekitar 10 meter dari korban, Bu. Apa yang saudara saksi lihat saat terdakwa bersama korban? Apa yang saudara saksi lihat saat terdakwa bersama korban? Saya melihat terdakwa memukuli korban. Terdakwa juga mengenakan pakaian yang menyerupai polisi lengkap dengan senjata di tangannya, Bu. Baik, cukup Yang Mulia pertanyaan dari saya. Selanjutnya, kepada penasihat hukum terdakwa, apakah ada yang perlu ditanyakan? Apakah saudara saksi pernah bermasalah dengan terdakwa? Tidak pernah, karena pada dasarnya memang tidak saling mengenal. Baik Yang Mulia, pertanyaan dari saya cukup. Kepada Jaksa Penuntut Umum, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada Yang Mulia. Untuk saudara saksi, apakah ada keterangan lain yang akan disampaikan di persidangan ini? Sudah cukup, Bu Hakim, keterangan dari saya yang saya ketahui. Saudara terdakwa, bagaimana dengan keterangan saudara saksi? Apakah sudah benar dengan apa yang saudara perbuat? Benar, Bu Hakim. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih, dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak berkeberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silakan saudara saksi meninggalkan ruang sidang. Baiklah, karena sudah mendapat keterangan dari saksi, maka dari itu untuk pembuktian dari saksi PH terdakwa akan ditunda, tepatnya pada tanggal 3 Agustus 2020. Sidang pembuktian dari saksi PH terdakwa tanggal 3 Agustus 2020. Pada hari Senin 3 Agustus 2020, sidang perkara tindak pidana nomor 20/PID B/2020/PN-PWK akan segera dimulai. Majelis Hakim akan memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Baik, kepada hadirin dipersilakan duduk kembali. Kepada Yang Mulia Hakim dipersilakan untuk memulai sidang lanjutan dengan agenda pembuktian dari PH atau terdakwa. Waktu dan tempat dipersilakan. Sidang lanjutan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor register perkara nomor 20/PID
PN.PWK tanggal 3 Agustus 2020 pukul 10 waktu Indonesia Barat atas nama terdakwa Eman bin almarhum Suratman dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana dengan penasihat hukum? Apakah ada berapa saksi yang akan dihadirkan? Saksi PH hanya satu, yaitu Wahyu Setiawan. Sebelumnya, apakah para saksi sedang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan di dalam persidangan ini? Ya, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini, Bu Hakim. Bu Hakim. Para saksi, tolong tunjukkan KTP ke majelis. Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudara. Bagaimana terdapat di dalam BAP dan saya minta saudara menjawab dengan jelas. Baiklah, sebelum saudara para saksi memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang saudara para saksi harus bersumpah dan berjanji terlebih dahulu. Untuk itu, apakah para saksi bersedia bersumpah? Bersedia, Bu Hakim. Pada panitera agar mengambil tempat, Hakim anggota 1, silahkan mengambil sumpah. Saudara ikuti kata-kata saya. Saya berjanji Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain dari yang sebenarnya. Saudara saksi telah berjanji menurut agama yang dianut masing-masing. Untuk itu kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara para saksi mengerti? Mengerti, Bu Hakim. Mengerti, Bu Hakim. Selanjutnya, saudara penasihat hukum silakan hadirkan saksi pertama ke ruang sidang. Saksi atas nama Wahyu Setiawan dipersilakan memasuki ruang sidang. Apakah saudara mengenal terdakwa? Ya, Bu Hakim, saya mengenal terdakwa. Saudara saksi, mengertikah saudara mengapa dimintai keterangan di persidangan ini? Ya, saya mengerti, Bu Hakim, sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian. Baik, saudara saksi, apakah betul saudara melihat terdakwa membawa beberapa barang sekitar pukul 2:30 waktu Indonesia Barat? Benar, Bu Hakim. Saudara saksi, pada saat terdakwa membawa barang tersebut, saudara berada di mana? Saya sedang jaga warung di rumah saya dan melihat terdakwa tergesa-gesa. Baik, saudara hakim anggota 1, apakah ada yang perlu ditanyakan lagi? Baik, Hakim Ketua, terima kasih. Saudara saksi, apakah benar saudara saksi adalah tetangga terdakwa di daerah tersebut? Benar, Bu Hakim. Baik, Hakim Ketua, pertanyaan dari saya cukup. Saudara hakim anggota 2, apakah ada yang perlu ditanyakan kepada saksi? Pengetahuan saudara, apakah terdakwa memiliki masalah dalam kehidupan sehari-harinya? Yang saya tahu, terdakwa memiliki masalah ekonomi sejak bapaknya meninggal dunia. Pertanyaan dari saya cukup. Selanjutnya, penasehat hukum terdakwa silakan mengajukan pertanyaan. Terima kasih Yang Mulia, saudara saksi, sepengetahuan saudara, bagaimana sikap terdakwa di lingkungannya? Terdakwa merupakan pribadi yang baik di lingkungannya. Walaupun memiliki masalah ekonomi, terdakwa tidak pernah memiliki riwayat kriminal jenis apapun. Kemudian, bagaimana sikap terdakwa terhadap teman-temannya?
Terdakwa bermaksud pribadi yang pendiam atau lebih suka menyendiri, sehingga terdakwa kurang bergaul dengan teman-temannya, apalagi untuk menyusahkan temannya. Sepengetahuan saudara, apakah terdakwa pernah bermasalah dengan teman-temannya? Tidak pernah, akan tetapi belakangan ini terdakwa banyak meminjam uang kepada teman-temannya termasuk saya. Saat meminjam uang ke saudara saksi, apakah saudara tahu apa itu digunakan? Saya tidak menanyakan untuk apa uang itu digunakan, karena saya tahu kalau terdakwa juga sangat membutuhkan uang tersebut untuk kelangsungan hidupnya sehari-hari. Baik, cukup Yang Mulia. Selanjutnya, bagi jaksa penuntut umum, apakah ada yang perlu ditanyakan? Ada Yang Mulia. Apa yang saudara lihat pada saat terdakwa pulang ke rumah? Saya hanya melihat terdakwa pulang ke rumah dengan tergesa-gesa. Namun saya juga tidak menaruh curiga terhadap terdakwa. Bahkan saya tidak melihat terdakwa membawa barang apapun selain sepeda motor miliknya. Apakah saudara saksi pernah melihat sepeda motor tersebut digunakan oleh terdakwa sebelumnya? Iya, pernah, Bu. Baik, cukup Yang Mulia. Saudara saksi, apakah masih ada keterangan lain yang akan saudara sampaikan di persidangan ini? Cukup, Bu Hakim. Saudara terdakwa, bagaimana dengan Saudara terdakwa, bagaimana dengan keterangan dari saudara saksi? Apakah sudah benar? Ya, benar Bu Hakim. Baiklah, dengan demikian pemeriksaan saksi PH1 kami anggap cukup dan kami ucapkan terima kasih, dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi saudara, maka kami berharap saudara saksi tidak berkeberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Saudara, dipersilahkan meninggalkan ruang sidang. Saudara jaksa penuntut umum dan penasihat hukum, apakah masih ada alat bukti yang akan diajukan di persidangan ini? Cukup Yang Mulia. Cukup, Yang Mulia. Saudara jaksa penuntut umum dan penasihat hukum, apakah masih ada alat bukti yang akan diajukan di persidangan ini? Cukup Yang Mulia. Baiklah, karena pemeriksaan saksi dan tidak ada yang diajukan lagi, sekarang kita lanjutkan ke persidangan ini dengan agenda pemeriksaan terdakwa. Saudara terdakwa, silakan mengambil tempat di tengah persidangan. Siap Bu Hakim. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Sehat Bu Hakim. Apakah saudara mengetahui kenapa saudara dimintai keterangan di persidangan ini? Ya, saya tahu. Karena saya diduga melakukan tindak pidana. Kapan saudara melakukan perbuatan tersebut? Pada tanggal 21 Mei 2020 sekitar pukul 02.30 waktu Indonesia Barat. Di mana terdakwa melakukan perbuatan tersebut? Di Jalan Raya Bungursari, tepatnya di Kampung Warung, Mekar, RT 2, RW 3, Desa Bungursari, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta. Saudara terdakwa, kenapa saudara melakukan perbuatan tersebut? Karena saat ini kondisi ekonomi keluarga saya sedang terpuruk dikarenakan ayah saya sudah meninggal dan saya merupakan tulang punggung keluarga. Nasib ibu dan adik-adik tergantung kepada saya. Bagaimana saudara bisa melakukan hal tersebut dengan memakai seragam kepolisian? Saya menyewa seragam polisi hanya untuk melakukan hal ini untuk pertama kalinya. Apakah yang saudara lakukan setelah mengambil barang-barang saksi korban? Awalnya saya hanya mengambil barangnya saja. Namun untuk menghindari perlawanan dari korban, saya memukul saksi korban sebanyak 2 kali. Bagaimana cara saudara mengambil barang saksi korban? Setelah memberhentikan korban, saya berpura-pura menggeledah korban untuk menyita barang-barang saksi korban. Baik, Hakim anggota 1, apa ada yang ingin dipertanyakan? Baik, Ketua. Bagaimana hubungan terdakwa dan saksi korban sebelum kejadian ini terjadi?
Hubungan saya dan terdakwa tidak saling mengenal. Cukup, Hakim Ketua. Hakim anggota 2, bila ada yang ingin ditanyakan. Ada, Hakim Ketua. Saudara terdakwa, kemana saudara pergi setelah mengambil barang saksi korban? Saya pulang ke rumah, Bu. Kenapa saudara memilih balik ke rumah? Karena saya merasa rumah saya akan menjadi tempat yang aman sebelum saya menjual barang-barang tersebut. Saudara Jaksa Penuntut Umum, apakah ada pertanyaan untuk terdakwa? Ada yang mulia. Saudara terdakwa, akan saudara apakan barang-barang tersebut? Niatnya saya akan menjual barang tersebut. Kemana saudara akan menjual barang-barang yang telah saudara ambil? Saya hendak menjualnya secara bertahap, namun belum sempat terjual, sehingga barang yang saya ambil masih utuh. Baik, cukup sekian pertanyaan dari saya, yang mulia. Saudara penasihat hukum, apakah ada pertanyaan untuk saudara terdakwa? Ada majelis. Saudara terdakwa, apakah ketika saudara melakukan perbuatan tersebut saudara dalam keadaan sadar? Ya, saya sadar. Kenapa saudara terdakwa melakukan perbuatan tersebut? Saya sedang membutuhkan uang mengingat ekonomi saya yang sangat kurang. Hutang kepada teman saya dan juga ekonomi keluarga saya yang menurun. Mengapa ekonomi keluarga saudara menurun? Karena ayah saya yang merupakan tulang punggung keluarga sudah meninggal. Sudah berapa lama ya saudara meninggal? Sudah hampir 5 bulan. Apakah saudara terdakwa membenarkan pernyataan dari saksi Sudarman dan saksi Wahyu Setiawan? Ya, pernyataan mereka sudah benar adanya. Sudah cukup, Yang Mulia. Hakim anggota 1 dan 2, apa ada yang ingin dipertanyakan lagi? Cukup, Bapak Ketua. Demikianlah tadi sidang pemeriksaan saksi dan terdakwa Panitera 1 minggu. Demikianlah tadi sidang pemeriksaan saksi dan terdakwa Panitera 1 minggu ke depan tanggal berapa? 1 minggu yang akan datang sekitar tanggal 24 Agustus, Majelis Hakim. Dengan demikian, sidang hari ini kami tunda selama 1 minggu dan dilanjutkan pada hari Senin 24 Agustus 2020 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat dengan agenda putusan kepada Jaksa Penuntut Umum agar dapat menghadirkan kembali terdakwa dan barang bukti pada persidangan yang akan datang. Maka, dengan demikian, sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang putusan tanggal 24 Agustus 2020. Sidang pembacaan putusan akhir, sidang 6. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020, akan dilaksanakan sidang dengan nomor 20-PIDB-2020-PN-PWK atas nama terdakwa Eman bin Almarhum Suratman segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hadirin peserta sidang. Pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020, akan dilaksanakan sidang perkara atas nama terdakwa Eman bin Almarhum Suratman. Untuk itu, diingatkan kepada seluruh peserta sidang untuk menonaktifkan segala alat komunikasi dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Baik, sebelumnya, demi kelancaran persidangan ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa disilahkan. Selesai.
Penuntut umum, sidang siap dimulai. Siap, Majelis Hakim. Penasehat hukum siap. Siap, Majelis Hakim. Sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor register perkara nomor 20-P-B-2020-PN-PWK tanggal 24 Agustus 2020 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Atas nama terdakwa Eman bin almarhum Suratman dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pembacaan putusan majelis hakim. Saudara terdakwa diberitahukan bahwa acara persidangan pada hari ini adalah pembacaan putusan pengadilan. Silakan kepada jaksa penuntut umum menghadirkan terdakwa di muka persidangan. Bagaimana kondisi tubuh saudara? Baik, sehat. Putusan nomor 20-G-B-2020-PN-PWK. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dalam perkara terdakwa. Nama lengkap Eman bin almarhum Suratman, tempat tanggal lahir Purwakarta 30 April 1995. Umur 24 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tanggal lahir Jalan Anggrek nomor 20, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Purwakarta. Agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas. Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh penyidik sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020. Kedua, diperpanjang penuntut umum sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020. 3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020. Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum yang beralamat di Jalan Raya Tlogomas nomor 35 Purwakarta berdasarkan surat kuasa khusus nomor. Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum Keken Deseta SH beralamat di Jalan Tlogomas nomor 35 Purwakarta berdasarkan surat kuasa khusus nomor PDM strip 255-02-EP-2-6-2020 tanggal 3 Juli 2020. Pengadilan tersebut setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta nomor 20-PIT-B-2020-PN-PWK tanggal 11 Juli 2020 tentang pengajuan majelis hakim. Tentang penunjukan majelis hakim. Penetapan majelis hakim nomor 20-PIT-B-2020-PN-PWK tanggal 11 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang. Adanya menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tanggal sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut. Barang siapa mengambil suatu barang atau benda yang seluruhnya atau sebagai milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang atau benda tersebut untuk dirinya sendiri secara melawan hukum. Baik, demikianlah putusan hakim. Diberitahukan bahwa apabila keberatan dengan putusan ini, dapat mengajukan upaya banding selambat-lambatnya 14 hari setelah dibacakannya putusan. Kepada terdakwa, apakah saudara mengerti dengan putusan ini?
Ya, saya mengerti Yang Mulia. Saudara penasihat hukum siap dibantu ya apabila terdakwa akan mengajukan banding. Baik, Yang Mulia. Baiklah, dengan demikian pemeriksaan perkara pidana Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dengan nomor 20P.B/2020. Baiklah, dengan demikian pemeriksaan perkara pidana Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dengan nomor 20-P.B/2020-PN.PWK atas nama terdakwa Eman bin almarhum Suratman dinyatakan selesai dan sidang ini kami nyatakan tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, and my girl about a 10. I should fuck her